dan mimpi Bapa, ku serahkan seluruh hidupku seperti anak panah di tangan pahlawan, siap dibentuk, diasah olehmu, berjalan dengan firman dan kuasa Roh, membawa realita kerajaan, perkenanan Tuhan telah nyata atas kita, bersama tuntaskan tugas kerajaan, membawa perubahan atas kota-kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Saatnya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kegerakan. Terima visi dan mimpi Bapa, ku serahkan seluruh hidupku seperti anak panah di tangan pahlawan, siap dibentuk, diasah olehmu, berjalan dengan firman dan kuasa Roh, membawa realita kerajaan, perkenanan Tuhan telah nyata atas kita, bersama tuntaskan tugas kerajaan, membawa perubahan atas kota-kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Saatnya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi di antara anak dan Bapa, terjadi kegerakan. Membawa perubahan atas kota-kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Saatnya telah tiba, masa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kegerakan, biar kemuliaan Tuhan nyata atas dunia, terdengar pujian dari setiap rumah. Masanya telah tiba, masa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kebangkitan. Masanya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kebangkitan. Selamat pagi semuanya. Kembali kita berjumpa dalam Joseph Generation Fellowship
Dan saya berharap semakin lama kita berjumpa, semakin intens pertemuan kita, saudara semakin diperlengkapi, dan bukan hanya saudara diperlengkapi, tapi juga saudara bisa merasakan suasana sorga, berkat dari sorga ada di dalam hidup saudara. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan mau menggenapi semua janji, semua firman yang telah dilepaskannya dan diberikannya kepada kita. Itu sebabnya saudara, jangan pernah putus harapan, jangan pernah putus asa, karena Tuhan tidak pernah memberikan kita keputusasaan. Tuhan tidak pernah memberikan kita keputus pengharapan, tapi Tuhan selalu memberikan kita pengharapan, dan pengharapan kita ini sekarang akan diwujud nyatakan oleh Tuhan. Dan ketika kita mau mewujud nyatakan isi hati Tuhan, maka pada saat itulah Tuhan juga mewujud nyatakan apa yang kita harapkan. Dia Allah kita yang luar biasa, Dia Allah kita Alfa dan Omega. Sejak awal Dia sudah ada, dan sampai akhirnya Dia tetap ada, karena Dia adalah Allah yang everlasting. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah untuk selama-lamanya, dan tidak selama-lamanya orang benar dibiarkannya goyah. Orang benar akan segera dibangkitkan oleh Tuhan. Tidak akan ada lagi penundaan. Tidak akan ada lagi penundaan untuk Tuhan bekerja di dalam hidup orang-orang benar. Karena orang-orang benar, tahun ini waktunya engkau harus di-establishkan. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa orang yang hidup bergantung kepada Allah, orang yang hidup berpegang kepada firman-Nya, mereka akan tetap hidup, dan mereka lah orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saat ini kita akan membahas apa yang kau minta. Apa yang saudara minta, Yesus akan melakukannya. Apapun yang saudara minta, Yesus akan melakukannya. Dan Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dan Dia adalah Allah yang berdaulat. Sehingga ketika firman sudah dilepaskan, maka Tuhan memiliki kedaulatan untuk menggenapi firman-Nya. Itu sebabnya saudara, di dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah putus. Pengharapan kita tidak pernah hanya berakhir pada pengharapan, tapi pengharapan kita akan berakhir pada kenyataan. Karena Dia Allah kita yang luar biasa. Mari kita buka bersama-sama dengan saya Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 mulai ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belum selesai membaca ayat-ayat firman ini, tetapi ketika saya baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini, Roh Kudus mengingatkan saya, saudara orang-orang benar yang selama ini merasa engkau kok seperti korban, engkau kok seperti yang tertindas. Tetapi saat ini, tahun ini, Tuhan akan membalikkan keadaannya. Tuhan akan membalikkan keadaan sehingga orang yang menindas engkau, orang yang membuat engkau seperti yang menjadi korban, sekarang
sekarang ini Tuhan sedang bekerja. Justru orang itu nanti yang akan datang kepadamu dan memohon supaya engkau berdoa untuk dia, berdoa untuk mereka, karena mereka perlu doamu. Sama seperti Abimelek datang kepada Abraham, tolong doakan saya. Kalau tidak didoakan, maka Abimelek bisa mati. Itulah yang akan terjadi kepada orang-orang benar. Engkau akan diangkat Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tahun ini engkau akan melihat bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan memelihara engkau. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tetap Allah yang Alfa dan Omega. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Dia adalah Allah Ebenezer. Kalau dulu engkau pernah merasakan pertolongannya, maka sampai saat ini engkau akan merasakan lagi pertolongannya, dan bahkan sampai nanti engkau akan merasakan pertolongannya sampai engkau menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan kepadamu di muka bumi ini, sampai engkau berjumpa kembali dengan Bapa di sorga. Oh, saya percaya di dalam nama Yesus hal-hal yang ajaib itu akan terjadi di dalam hidupmu. Tuhan akan membalikkan keadaanmu. Engkau tidak akan ada di bawah. Tuhan akan menaikkan engkau sehingga engkau berada di atas. Engkau menjadi kepala. Engkau bukan ekor. Engkau bukan korban. Justru orang-orang akan datang kepadamu untuk meminta doamu supaya mereka bisa hidup di dalam kedamaian. Karena selama belum engkau doakan, mereka tidak pernah hidup dalam kedamaian. Mereka hidup dalam kegelisahan. Itu sebabnya saat ini percayalah, hai orang-orang benar, hai orang-orang percaya, tahun ini adalah tahun engkau. Inilah waktumu. Inilah waktu orang-orang benar. Inilah waktu orang-orang percaya untuk dibangkitkan Tuhan. Jangan pernah kendor semangatmu. Jangan pernah kendor rohmu. Biarkan rohmu terus bergelora. Bangun terus kapasitas rohmu sampai kapasitas rohmu benar-benar bisa menampung semua berkat yang Tuhan akan berikan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Itu pesan Tuhan untuk saudara orang-orang benar. Saya percaya kalau pesan Tuhan sudah dilepaskan, itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita lanjutkan ayat firman yang kita baca. Ayat ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Apapun yang saudara minta, Yesus akan melakukannya. Puji Tuhan. Inilah kehidupan orang-orang benar. Dan jangan lewatkan tahun ini tanpa penggenapan janji. Jangan lewatkan tahun ini dengan sia-sia. Biar Tuhan bekerja. Buka hatimu lebar-lebar untuk Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan intervensi di dalam hidupmu. Jangan pernah pakai cara manusiawi lagi. Berikan ruang sebesar-besar
sebesar-besarnya. Berikan ruang seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Dan saya percaya tahun ini engkau akan melihat hal-hal yang heran, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural, dan hal-hal yang baru. Mujizat-mujizat yang baru itu terjadi di dalam hidupmu. Terjadi dengan begitu saja. Bukan karena usaha manusiawi, tetapi karena ada intervensi ilahi. Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Jangan pernah merasa engkau lemah. Jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah meratapi masalahmu. Jangan pernah meratapi kehidupanmu. Karena saat ini Tuhan sedang memutarbalikkan bagi orang-orang benar yang tetap mempertahankan imannya. Kalau engkau sekarang ini berada di bawah, Tuhan sedang memutarbalikkan keadaan. Engkau akan berada di atas. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Haleluya, haleluya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menerima semua yang kita minta? Karena kalau kita minta dan Yesus akan melakukannya, artinya yang kita minta itu pasti terjadi. Karena kalau Yesus melakukannya, pasti jadi. Tidak ada lagi, ya mudah-mudahan terjadi. Ya, semoga terjadi. Tidak ada. Kalau Yesus melakukannya, artinya pasti jadi. Ya, ketika Yesus ada di tempat pesta, di mana ada orang yang sedang menikah, kehabisan air anggur. Ketika Yesus ada di situ, Yesus melakukan sesuatu. Air diubah menjadi anggur. Airnya tidak nanti dulu jadinya. Besok aja jadinya. Tidak bisa, saudara. Ketika Yesus ada di situ, mujizat harus terjadi pada saat itu juga. Tidak nunggu 1 jam lagi. Tidak bisa. Apa yang Yesus katakan, itu yang terjadi. Apa yang Yesus lakukan, saat itu Yesus lakukan dengan berkata. Apa yang Yesus lakukan, itu yang terjadi. Jadi saudara, kalau Yesus mau melakukan di dalam hidupmu, artinya itu pasti terjadi. Haleluya. Nah, sekarang kita harus cari tahu apa yang kita minta sampai Yesus mau melakukannya. Yang pertama, jangan buat hatimu gelisah. Ayat yang 1, janganlah gelisah hatimu. Ya, jangan buat hatimu gelisah. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak gelisah? Hati kita tidak boleh tertekan. Ya, jadi setiap kali ada masalah, hati kita tidak boleh tertekan. Ketika ada masalah datang, engkau merasa ada tekanan datang dari luar. Engkau tidak boleh merasa tertekan. Hatimu tidak boleh tertekan. Itu waktunya ketika ada yang menekan engkau dari luar, firman yang ada di dalammu bekerja dalam hidupmu. Engkau mulai mengingat-ingat firman yang datang di dalam hidupmu. Itu sebabnya bagi saudara-saudara yang merasa sering kali tertekan, banyak-banyak hafal statement-statement di dalam firman Tuhan. Banyak menghafal ayat-ayat firman. Sehingga ketika ada masalah datang dalam hidupmu yang keluar dari engkau, respon dari engkau, bukan engkau menyesal, bukan engkau putus asa, bukan engkau kecewa, tetapi engkau fight. Engkau justru memperkatakan firman. Dan engkau bukan menjadi korban lagi. Engkau menjadi yang di atas. Karena seharusnya lah orang-orang benar, orang-orang percaya bukan hidup di dalam masalah atau di bawah masalah. Orang-orang benar, orang-orang percaya harus hidup di atas masalah. Tuhan memberkati saudara. Jangan biarkan hatimu tertekan. Apapun yang terjadi di luar engkau tidak boleh mempengaruhi hatimu, tidak boleh menekan hatimu. Ada kejadian-kejadian buruk di luarmu. Itu tidak boleh menekan hatimu, tidak boleh membuat hatimu tertekan. Karena kalau hatimu tertekan, engkau jadi gelisah.
Dan saudara harus tahu kegelisahan seperti itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Ini waktunya orang-orang benar bebas dari kegelisahan. Ini waktunya orang-orang benar bebas dari tekanan. Tidak tertekan lagi. Tetapi justru ini waktunya berbalik. Orang-orang fasik yang akan gelisah. Orang-orang fasik yang akan tertekan. Sampai orang-orang fasik berjumpa dengan orang-orang benar. Sampai orang-orang fasik, orang-orang yang seringkali berbuat semena-mena terhadap engkau, berjumpa dengan engkau dan minta didoakan. Sampai engkau mendoakannya, baru dia merasa tidak gelisah. Baru damai sejahtera dicurahkan dari sorga dalam hidupnya. Jadi saudara dengar, saudara orang benar, engkau memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa yang sangat besar. Engkau tidak akan dibiarkan tertekan. Ya. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Itu sebabnya saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Engkau harus waspada. Setiap kali ada peristiwa buruk yang terjadi di luar engkau, itu tidak boleh masuk di dalam hatimu. Tidak boleh masuk di dalam pikiranmu. Engkau harus punya hati yang isinya firman. Jangan banyak mendengar perkataan-perkataan dari dunia ini. Jangan banyak melihat apa yang terjadi di dunia ini. Mari pakai telingamu untuk banyak mendengar firman Tuhan. Pakai matamu untuk banyak melihat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hatimu. Lalu bagaimana caranya? Selain kita menjaga hati, supaya hati kita tidak tertekan, supaya hati kita tidak gelisah, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Allah. Saudara harus percaya kepada Allah. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup mengubah keadaan hidupmu. Percaya. Yang diperlukan adalah percaya. Mungkin secara kekuatanmu engkau tidak sanggup. Dengan keberadaan engkau sekarang ini engkau tidak sanggup untuk melanjutkan perjalananmu. Tetapi kalau engkau percaya kepada Allah, Allah yang akan memberikan kekuatan kepadamu sehingga engkau bisa melanjutkan perjalanan destinimu, perjalanan tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau mengerti bahwa Elia tidak kuat, tetapi ketika malaikat memberikan makanan, ini makanan surgawi, Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Ada kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Dan saya berdoa saat ini, orang-orang benar, orang-orang percaya saat ini diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus tercurah kekuatan yang berasal dari sorga, tercurah dalam hidupmu, sehingga engkau tidak menjadi orang lemah lagi, tetapi engkau menjadi orang yang kuat. Engkau bukan menjadi korban sejarah. Engkau justru pembuat sejarah. Engkau adalah orang benar yang akan dipakai Tuhan untuk mengubahkan kota-kota, untuk mempengaruhi masa depan bangsa. Jangan engkau lupa, engkau adalah partnernya Tuhan di muka bumi ini. Engkau punya tugas yang mulia. Jangan terdistract dengan segala yang ada di dunia ini, dengan segala apa yang terjadi di dunia ini. Engkau adalah partner dari Bapa di sorga. Engkau adalah partner di muka bumi ini untuk engkau menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Haleluya. Lalu setelah percaya kepada Allah, apa lagi yang harus dilakukan? Percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah firman yang hidup. Itu sebabnya engkau percaya kepada Allah, bergantung kepada Allah. Engkau percaya kepada firman, berpegang kepada firman, percaya kepada firman, percaya bahwa firman yang datang dalam hidupmu, firman itulah yang akan digenapi dalam hidupmu. Itu sebabnya setiap firman yang datang dalam hidupmu, yang pernah datang dalam hidupmu, mulai engkau catat, engkau tulis, engkau deklarasikan, itu biar menjadi inventaris
inventaris firman, dan hanya masalah waktu. Pada tahun ini Tuhan mau mewujudkan setiap firman yang datang ke dalam hidupmu, setiap firman yang sudah dilepaskan dalam hidupmu dan engkau menerimanya. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita, dan saya percaya kalau engkau percaya kepada Allah, engkau bergantung kepada Allah, engkau berpegang kepada firman-Nya, maka engkau tidak mudah dibuat putus asa. Engkau tidak mudah dibuat gelisah. Karena itu bukan berasal dari Tuhan. Ketika engkau melihat segala sesuatu tidak berjalan dengan semestinya, oh Tuhan berikan engkau kekuatan. Engkau mulai bangkit berdiri. Setiap firman yang ada untuk memutarbalikan fakta kehidupan yang tidak sesuai dengan firman, itu mulai engkau deklarasikan. Ketika engkau deklarasikan, maka engkau tidak menjadi gelisah, engkau justru jadi merasakan damai sejahtera. Dan ketika engkau merasakan damai sejahtera sekelilingmu, dalam rumahmu akan ada damai sejahtera karena engkau adalah agen perubahan dari sorga. Apa yang berasal dari sorga lebih berpengaruh dari apa yang berasal dari dunia ini. Apa yang berasal dari sorga lebih kuat daripada apa yang berasal dari dunia ini. Walaupun mungkin di dalam rumah engkau cuma sendiri dan yang lainnya semua melihat fakta, hanya engkau yang berpegang kepada firman. Dengar ini, kalau engkau benar-benar berpegang kepada firman, walaupun engkau sendiri, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu, dan kekuatan yang berasal dari Tuhan itu melebihi kekuatan orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka apa yang engkau alirkan itulah yang akan terjadi di rumahmu. Apa yang engkau alirkan itulah yang akan terjadi di dalam komunitasmu. Itu sebabnya kalau di sekitarmu gelisah, engkau jangan ikut-ikutan gelisah. Kalau di sekitarmu seperti menekan, engkau jangan ikut-ikutan tertekan. Justru engkau harus membalikkan keadaan. Engkau ambil firman yang telah engkau terima, mulai deklarasikan. Biar damai sejahtera mulai dialirkan. Orang-orang mulai bisa merasakan suasana sorga. Mereka yang belum pernah merasakan suasana sorga, orang gelisah tidak ada di dalam sorga, saudara. Itu sebabnya mereka yang sering kali gelisah tidak pernah merasakan suasana sorga. Itu sebabnya engkau perlu untuk deklarasikan firman, sehingga engkau bisa mengalirkan damai sejahtera yang berasal dari sorga ke sekitarmu, di dalam rumahmu, di dalam komunitasmu. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya. Lalu dari poin 1 ini, yang terakhir, jangan percaya kepada fakta. Jangan percaya kepada fakta yang tidak sesuai dengan firman. Jangan percaya. Faktanya seperti ini. Faktanya aku masih susah. Faktanya aku masih merasakan gak enak. Aku masih merasakan gelisah. Itu fakta. Justru fakta yang seperti itu harus dibombardir dengan firman, supaya keadaannya berubah. Kalau saudara mau keadaan saudara berubah, ikuti firman Tuhan. Jangan ikuti maumu sendiri. Ikuti apa yang firman Tuhan arahkan. Ikuti apa yang Tuhan tuntun di dalam hidupmu. Engkau akan masuk di dalam Taman Edenmu. Engkau akan masuk di dalam Taman Eden, di mana di situ ada kesenangan, di mana di situ ada kegembiraan, di mana di situ engkau akan didandani oleh Tuhan. Oh, haleluya. Jangan pernah percaya kepada fakta yang tidak sesuai dengan firman. Fakta harus diubah dan firman harus dinyatakan, sehingga fakta berubah menjadi fakta yang sesuai dengan firman. Haleluya. Kalau saudara bisa melakukan ini, 1 poin ini saja sudah bisa membuat saudara hidup dalam damai sejahtera. Sudah bisa membuat saudara tidak gelisah lagi. Ikuti apa kata firman. Jangan ikuti apa katamu sendiri. Ikuti apa kata firman. Kalau perkataanmu sudah sesuai dengan firman, baru boleh engkau mengikuti apa katamu. Ya, ikuti apa kata firman. Ikuti tuntunan Tuhan. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Biar engkau
hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, dan engkau sampai ke taman Edenmu. Haleluya. Yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat kita baca. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yang kedua, kita berada di tempat di mana Yesus berada. Itu yang Yesus mau. Ingat, kita tidak akan melakukan apa yang kita mau, tetapi kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kita berada di tempat di mana Yesus berada. Nah, supaya kita berada di tempat di mana Yesus berada, maka Tuhan, Allah Bapa, memberikan kita penolong. Yohanes 14 ayat 16. Ya, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, untuk kita berada di tempat di mana Yesus berada, Tuhan memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, bagaimana caranya kita menerima Roh Kudus? Lihat saja di Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana Petrus dan saudara-saudara yang lain itu menerima baptisan Roh Kudus. Ya, ketika 120 orang murid ada di loteng Yerusalem. Oh, Roh Kudus dicurahkan pada saat itu, dan mereka semua berkata-kata dengan bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Dan ketika mereka dipenuhi, mereka bukan hanya sampai dipenuhi saja, mereka dipenuhi lalu mereka dipimpin. Itu sebabnya Petrus bisa keluar dari loteng Yerusalem. Dia tidak kabur seperti yang dilakukannya sebelumnya. Dan setelah dipimpin, kita harus dikuasai oleh Roh. Itulah yang terjadi dalam hidup Petrus. Dia dikuasai oleh Roh sehingga dia bisa berkhotbah di hadapan 5.000 orang. Ya, dan karena dia dipenuhi, dipimpin dan dikuasai oleh Roh, 5.000 orang yang mendengarkan khotbahnya bertobat saat itu juga. Tuhan bekerja. Itu hal baru bagi Petrus. Dan saya percaya ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu, maka akan ada hal baru. Yang pertama kali saudara melihat, saudara merasakan. Pertama kali saudara bisa melihatnya dan saudara bisa merasakannya. Yang dulu mungkin saudara hanya mendengar apa kata orang, tetapi sekarang engkau merasakannya. Bahkan mungkin engkau tidak pernah mendengar apa kata orang, tetapi saudara merasakannya. Dan sekaranglah waktunya ketika Roh Kudus dicurahkan. Ini waktunya, tahun ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran. Sehingga ketika engkau membuka hatimu, Roh Kudus dicurahkan begitu saja. Ketika engkau sudah terima baptisan Roh Kudus, maka jangan biarkan itu diam. Jangan biarkan itu menjadi pasif. Tetapi engkau terus lakukan. Terus engkau doa bahasa roh meluap-luap. Terus doa bahasa roh meluap-luap. Sampai kapasitas rohmu terus bertambah-tambah. Sampai kapasitas rohmu terus mengalami pertumbuhan. Sehingga ketika Tuhan mau beracara di dalam hidupmu dan melalui hidupmu, engkau tahu apa yang Tuhan mau. Sama seperti para rasul. Mereka tahu apa yang Tuhan mau, baik di dalam mereka maupun melalui mereka. Dan saudara akan dipakai menjadi partnernya Tuhan untuk mengubahkan kota-kota dan mempengaruhi masa depan bangsa. Jadi kalau kita mau berada di tempat Yesus berada, kita akan diberikan penolong. Jadi kita dituntun untuk berada di tempat di mana Yesus berada. Kalau saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus,
bagaimana mungkin saudara bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana mungkin saudara bisa dikuasai oleh Roh Kudus? Itu sebabnya Tuhan punya rencana yang akurat dan sempurna. Ketika Yesus akan pergi kepada Bapa, maka ada penolong yang lain. Supaya saudara bisa berada di tempat di mana Yesus berada. Lalu yang selanjutnya, Roh Kudus yang ada pada kita itu, yang diberikan kepada kita itu, yang menjadi roh kebenaran, akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara, roh kebenaran ini akan memimpin kita, akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Bukan separuh kebenaran. Dengar saudara, penyesatan itu bukannya tidak benar. Justru penyesatan itu separuh kebenaran. Ya, tetapi Roh Kudus tidak pernah membawa kita kepada penyesatan. Roh Kudus akan membawa kita selalu kepada seluruh kebenaran, sehingga kita akan berjumpa dengan sang kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6 yang tadi kita baca berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, hidup Yesus adalah seluruhnya kebenaran. Maka kita akan berada di tempat di mana Yesus berada. Dan ketika kita berada di tempat di mana Yesus berada, maka kita berada bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita berada bersama-sama dengan Yesus, tidak ada satu pun yang terlalu mustahil untuk bisa dilakukan oleh Yesus. Bukan kita lagi yang melakukannya, tetapi Yesus yang melakukannya. Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, itu akan membuat kita berjumpa dengan Yesus. Dan saya percaya pada saat-saat seperti ini, saudara mulai berjumpa dengan Yesus, mulai bisa melihat Yesus, baik di dalam penglihatan, baik di dalam mimpimu. Selama hari-hari ke depan ini, saya percaya saudara akan mulai diliputi oleh kuasa ilahi, sehingga ketika engkau tidur, engkau bisa melihat Yesus. Dan bukan hanya melihat Yesus, engkau bisa melihat malaikat. Karena malaikat sudah diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia ini untuk membantu kita. Jadi engkau bisa melihat Yesus, engkau bisa melihat malaikat. Sehingga engkau tahu bahwa engkau tidak pernah sendirian. Sekalipun kelihatannya engkau sendirian, tetapi engkau tidak pernah sendiri. Tuhan bekerja dan benar-benar Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada malaikat-malaikat. Oh, saudara tidak sendirian. Kalau engkau diliputi oleh kuasa ilahi, saya percaya ketika engkau sedang merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba engkau bisa melihat Yesus. Tiba-tiba engkau melihat malaikat. Tiba-tiba engkau melihat hal-hal yang ilahi. Dan mulai terjadi dalam hidupmu. Dia Allah kita yang luar biasa. Ya, Roh Kudus akan membawa kita ke tempat di mana Yesus berada. Dia yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Lalu, sebenarnya di manakah Yesus? Wahyu pasal 4. Kita baca dulu Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga.
Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Siapakah yang duduk di tahta itu? Itu adalah Yesus. Yesus ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu sebabnya kalau saudara mau berada bersama-sama di mana Yesus berada, engkau harus naik. Yesus ada di sorga, engkau harus naik sampai ke sorga. Bagaimana Yohanes bisa melihat Yesus duduk di tahtanya? Yohanes dibawa naik. Kalau saudara mau berada di mana Yesus berada, engkau juga harus naik. Ya, Yesus berada di sorga. Lalu di sisi yang lain, Yesus berada di alam roh. Karena ingat, Allah kita adalah roh. Ya. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2, kenapa Yohanes bisa melihat Yesus? Karena Yohanes dikuasai oleh Roh. Ayat kedua berkata, Yohanes dikuasai oleh Roh. Itu sebabnya saudara, kenapa kalau engkau sudah terima pencurahan Roh Kudus, engkau tidak cukup hanya dipenuhi saja. Engkau harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan selanjutnya engkau harus dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, seringkali engkau merasa bingung. Apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus melangkah kemana? Engkau bingung. Karena dunia ini selalu membuat kita kebingungan. Tetapi Roh Kudus tidak pernah membuat kita bingung. Karena Roh Kudus selalu memimpin. Ya, pada saat Yesus hidup di dunia ini, setelah dia terima baptisan dari Yohanes Pembaptis, Roh menuntun Yesus kemana? Ke padang gurun. Tempatnya tepat. Kenapa Yesus dituntun ke padang gurun? Karena di padang gurun sudah menanti iblis yang sudah dijatuhkan dari sorga. Untuk apa Yesus berjumpa dengan iblis? Untuk memberitahu kepada iblis bahwa sekarang Tuhan yang ada di sorga sudah turun ke bumi, siap menghancurkan dia. Itu sebabnya iblis coba menggagalkan rencana yang ada di dalam kehidupan Yesus. Dia coba dengan berbagai macam cara. Ya, dia coba dengan makanan, dia coba dengan harta, lalu dia coba dengan semua isi dunia. Akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus menyembah dia. Padahal dunia ini kita tahu siapa yang menciptakan. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dengan berfirman. Dan di hadapan iblis adalah firman. Lalu dia mau berkata seluruh dunia ini mau diberikan kepada pemiliknya. Itu adalah kebodohan. Saudara harus tahu, iblis bukan pribadi yang pintar. Iblis semakin bodoh. Dan makin kemari, bodohnya makin tambah-tambah. Ya, sudah tahu berjumpa dengan firman. Tetapi dia justru mau memberikan kepada pemiliknya. Sedangkan dia bukan pemilik. Itu sebabnya Yesus dengan mudah berkata, enyahlah engkau iblis. Kenapa? Karena Yesus pemilik. Begitu dibilang, enyahlah, pergi iblis. Saudara harus tahu, Roh Kudus menuntun Yesus ke tempat yang tepat. Lalu setelah iblis pergi, Roh Kudus menuntun Yesus lagi. Kemana? Mulai masuk ke kota, mulai masuk ke desa, mulai melakukan kehendak Tuhan, mulai melakukan tugas yang harus dia lakukan di muka bumi ini. Roh Kudus tidak pernah salah menuntun. Itu sebabnya saudara yang ada di dunia ini, Roh Kudus yang dicurahkan atas hidupmu, dia tidak pernah salah menuntunmu. Dia tidak pernah akan salah memimpinmu. Kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka
Dia akan memimpinmu. Itu sebabnya jangan keraskan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus terus memimpin engkau, karena Dia akan memimpin engkau kepada seluruh kebenaran. Dan saya percaya kalau engkau membiarkan Roh Kudus memimpin engkau dan engkau dikuasai oleh Roh Kudus, maka firman yang engkau terima akan ada penggenapannya dan engkau akan melihat penggenapannya. Daud dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu dipimpin oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menguasai, saat itu dia dilantik oleh Samuel pada usia 16 tahun. Dia belum mengerti apa-apa soal politik. Dia belum mengerti apa-apa soal pemerintahan. Tetapi karena Roh Kudus menguasainya, pada akhirnya di usia 30 tahun, Daud menjadi raja. Bukan Daud yang menggulingkan Saul, lalu dia menjadi raja. Dia tidak memberontak, tetapi siapa yang menjadikan dia raja? Tuhan sendiri. Melalui siapa? Pertama, melalui orang-orang Yehuda. Ya, tua-tua Yehuda datang kepada Daud dan minta Daud menjadi raja. Dan langsung Daud dilantik di Hebron. Lalu kemudian, itu baru Yehuda. Kemudian, seluruh Israel, tua-tuanya berkumpul dan datang kepada Daud. Minta supaya Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Saat itulah Daud menjadi raja. Haleluya. Firman yang datang dalam hidup Daud, ada penggenapannya. Bukan Daud yang berusaha menggenapinya, tetapi dia mengikuti apa yang Roh Kudus pimpin dia, apa yang dia dikuasai oleh Roh Kudus, itu dia lakukan. Ketika dia berjumpa dengan Saul dan dia ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam dia tidak menuntun dia untuk membunuh Saul. Itu sebabnya dia menjadi raja bukan karena dia yang melakukannya, tetapi karena orang-orang memintanya. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia selalu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan pada akhirnya dia akan menuntun kita kepada penggenapan janji kita. Kalau kita tahu Yesus ada di sorga, Yesus ada di alam roh. Itu sebabnya saudara harus punya kapasitas roh yang semakin besar. Engkau harus terus membangun manusia rohmu sampai engkau pada tahap dikuasai oleh roh. Bukan hanya dipenuhi saja, tapi sampai dikuasai oleh roh. Sehingga apa yang engkau inginkan itu sudah selaras dengan apa yang Roh Kudus mau. Apa yang engkau mau lakukan itu sudah selaras dengan apa yang Roh Kudus mau. Itu sebabnya kalau engkau tahu Yesus ada di sorga, Yesus ada di alam roh, berdoalah atau meminta segala sesuatu dari tempat di mana Yesus berada. Jangan berdoa dari tempat di mana engkau berada. Nah, bagaimana caranya? Kalau engkau berdoa dari tempat di mana engkau berada, engkau akan berdoa meminta dengan memelas. Meminta dengan penuh derayan air mata. Kenapa? Karena engkau merasa susah. Engkau minta dari kelemahanmu. Itu bukan tempatnya Yesus. Itu tempat saudara sebagai manusia. Sebagai orang yang lemah. Sebagai orang yang ditindas oleh keadaan dunia ini. Tetapi kalau engkau berdoa atau engkau meminta dari tempat di mana Yesus berada, maka ketika engkau meminta, engkau mendeklarasikan firman. Engkau berkata-kata dengan kuat, dengan penuh keyakinan. Engkau minta karena engkau tahu Yesus akan melakukannya. Bukannya minta, bukannya berkata-kata kepada Yesus supaya Yesus jadi terenyuh, supaya Yesus jadi kasihan kepada kita. Bukannya kita cari cara, aduh Tuhan tolong saya, biar Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Tidak saudara, saudara tidak boleh berdoa seperti itu lagi.
Saudara bukan manusia yang lemah lagi. Saudara adalah manusia yang sudah diubahkan. Engkau adalah ciptaan yang baru. Doamu harus berubah. Doamu bukan memelas lagi. Doamu sekarang memerintah. Bukan memerintah kepada Yesus, tapi memerintah kepada keadaan dunia ini. Ketika engkau meminta kepada Yesus dan engkau tahu keberadaan Yesus di dalam engkau, lalu kemudian engkau memerintah keadaan dunia ini. Keadaan yang membuat engkau gelisah. Engkau mulai deklarasikan, engkau mulai perintahkan segala sesuatu yang ada di luar engkau harus bekerja sesuai dengan apa yang ada di dalammu. Harus bekerja sesuai dengan firman yang ada di dalam engkau. Semua yang terjadi harus sesuai dengan firman yang Tuhan berikan kepada engkau. Haleluya. Poin yang ketiga. Mengenal Yesus lebih dan lebih lagi. Ayat yang ke-7 dari Yohanes 14. Ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi saudara, poin yang ketiga, mengenal Yesus lebih dan lebih lagi. Jadi mengenal Yesus harus bertambah-tambah terus, saudara. Tidak boleh berhenti, sekarang sudah mengenal Yesus lalu berhenti. Harus terus berhubungan dengan Yesus, mengenal dengan lebih dan lebih lagi. Karena semakin mengenal, kita akan semakin bisa melihat. Semakin mengenal Yesus, kita semakin bisa melihat. Ini perbuatan tangan Tuhan. Oh, yang ini bukan perbuatan tangan Tuhan. Saudara bisa semakin melihat. Dan saudara mengenal Yesus bukan karena ditinjau dari berapa lama saudara sudah terima Yesus. Bukan orang yang sudah terima Yesus 50 tahun, jadi lebih mengenal Yesus. Belum tentu. Karena kita mengenal Yesus, karena kita punya hubungan yang dekat. Bukan karena berapa lama kita menerima Yesus. Kita punya hubungan yang dekat. Kita membina hubungan terus dengan Yesus. Dan ketika Yesus berkata-kata, kita terima dan kita melakukan apa yang Yesus katakan. Makanya kita makin mengenal. Dan kalau kita semakin mengenal, kita semakin bisa melihat. Semakin mengenal, kita akan semakin percaya. Semakin kita mengenal Yesus, kita akan semakin percaya kepada Yesus. Semakin kita percaya kepada Yesus, ya semakin kita melihat dan percaya kepada Yesus, semakin besar mujizat yang terjadi. Karena Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Yesus akan bekerja di dalam hidupmu dan saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Nih saudara harus tahu. Yesus berkata begini. Karena Filipus berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, kalau engkau mengenal aku, engkau akan mengenal Bapa. Artinya apa? Bapa ada di dalam Yesus. Ketika kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Nah, itu yang terjadi juga dalam hidup kita, saudara. Kalau kita terima Yesus, di dalam kita ada Yesus. Ketika Bapa melihat kita, yang Bapa lihat adalah Yesus. Apa yang ada di dalam kita. Itu sebabnya. Kenapa Yesus, kalau kita melihat Yesus, kita juga melihat Bapa. Karena tidak ada bedanya. Apa yang Bapa lakukan diwujud nyatakan oleh Yesus. Nah, kalau Bapa melihat Yesus di dalam kita atau orang lain melihat Tuhan di dalam kita, kenapa? Karena kita tidak ada bedanya. Apa yang Tuhan mau lakukan, itu yang kita lakukan. Jadi itulah yang terjadi, saudara. Poin yang keempat, yang terakhir. Apa yang engkau minta, Yesus akan melakukannya. Haleluya. Saudara perhatikan statement ini. Apa yang engkau minta?
Yesus akan melakukannya? Yesus akan melakukannya adalah sebuah pernyataan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang engkau minta? Itulah pertanyaannya. Itu sebabnya saudara, soal Yesus akan melakukannya itu sudah pasti, karena itu pernyataan. Tetapi, kalau apa yang engkau minta, ini masih pertanyaan. Ini yang harus kita lihat. Ya, dalam ayat yang 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, apa yang kita minta? Perhatikan. Ya, yang pertama-tama, perhatikan apa yang kita minta. Apa yang kita minta ini untuk apa? Untuk keinginan kita sendiri, untuk memuaskan keinginan kita sendiri, atau memang karena untuk supaya kita lebih efektif dan efisien menjalani tugas Tuhan di muka bumi ini. Perhatikan apa yang kita minta. Lalu selanjutnya, minta dalam nama Yesus. Karena Yesus berkata, kalau engkau minta dalam namaku, ya, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus akan melakukannya. Apa maksudnya minta dalam nama Yesus? Karena seringkali saudara kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita tiap kali berdoa dalam nama Yesus. Apa maksudnya dalam nama Yesus? Kita minta dalam nama Yesus artinya kita minta atas nama Yesus. Nah, saya harus beri penjelasan kepada saudara supaya saudara mengerti bahwa kita ini orang-orang yang sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Kalau saudara diutus oleh seorang konglomerat, ya konglomerat siapa saja yang saudara kenal lah. Lalu saudara pergi ke perusahaannya. Lalu saudara datang. Saudara berkata, pemilik perusahaan ini Bapak A itu minta diberikan cek seharga 100 miliar. Saudara, pasti waktu datang ke perusahaan itu, saudara tidak datang kepada kasir. Percayalah, kalau saudara diutus atas nama pemilik, saudara akan datang kepada direktur atau kepada CEO-nya. Ya, minimal CFO-nya. Ya, saudara akan datang dan minta dengan apa? Dengan kuasa dari sang pemilik, dengan kuasa dari konglomerat itu. Dan ketika direktur itu melihat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemilik, maka dia akan melakukannya. Tapi saudara, seandainya direktur kenal pemiliknya, saudara berpura-pura datang atas nama pemilik, lalu saudara mintanya mobil. Ini saya datang atas nama pemilik, dan pemilik itu minta disediakan mobil, dibelikan mobil yang sporty. Nah, direkturnya yang kenal kepada pemiliknya, dia tahu bahwa pemilik tidak suka mobil yang sporty, maka dia tidak akan meluluskan permintaan saudara. Kenapa? Berarti saudara berbohong. Nah, seringkali kita datang, kita berdoa dalam nama Yesus, tetapi apa yang kita minta itu tidak mencerminkan Yesus. Bagaimana mungkin itu bisa diluluskan? Tetapi kalau saudara datang atas nama Yesus, saudara, bukankah ini sebuah privilege? Saudara datang atas nama Yesus, datang kepada Bapa atas nama Yesus. Ketika engkau berdoa atas nama Yesus, maka Bapa di sorga akan meluluskannya. Ketika Bapa melihat bahwa engkau memiliki karakter yang sama dengan Yesus. Yang kedua, saudara, ketika saudara memakai nama pemilik, ya, memakai nama sang konglomerat ke perusahaannya,
minta sesuatu, direktur akan tanya, mana memonya? Ya, di memo itu harus ada tanda tangan dari sang pemilik. Nah, kalau tanda tangannya beda, dia tahu ini bohong. Ini bukan tanda tangannya. Nah, saudara harus tahu, Bapa di sorga sangat mengenal Yesus. Apakah di dalam hidupmu ada tanda tangan Yesus? Apakah di dalam hidupmu ada sidik jari Yesus? Apakah ada tanda dari Yesus di dalam hidupmu? Kalau engkau selalu hidup bukan memperkenan hati Tuhan, bagaimana mungkin sidik jari Yesus ada di dalam hidupmu? Bagaimana mungkin sidik jari Tuhan ada di dalam hidupmu? Itu sebabnya sekarang ini mulai lakukan segala sesuatu bukan secara manusiawi lagi. Lakukan secara ilahi. Karena hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural akan terjadi secara ilahi dan supranatural. Bukan terjadi secara manusiawi. Itu sebabnya. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kalau engkau harus dibentuk pada saat-saat sekarang ini. Karena orang benarnya akan diangkat naik oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara harus dibentuk. Supaya saudara bisa mencerminkan Tuhan itu sendiri. Maka biarkanlah itu terjadi dalam hidupmu. Sampai engkau bisa dipenuhi oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dan dikuasai oleh Roh. Selanjutnya, minta sesuai dengan firman. Karena Yesus adalah firman. Jadi kalau minta atas nama Yesus, harus sesuai dengan firman. Firman apa yang datang dalam hidupmu, itulah yang engkau ucapkan. Itu sebabnya saudara, ketika engkau berkata-kata dari firman yang engkau terima, maka Bapa di sorga meluluskan. Dan segenap alam semesta harus ikut serta mewujudkan apa yang engkau deklarasikan. Karena yang sedang berkata ini bukan manusia biasa. Tapi yang sedang berkata ini adalah firman. Siapa firman? Yesus, anak Allah. Anak Allah siapa? Raja di atas segala raja. Itulah Tuhan kita. Itu sebabnya ketika engkau deklarasikan firman, seluruh alam semesta, seluruh makhluk di muka bumi harus mengikuti apa yang engkau deklarasikan. Lalu, yang terakhir, engkau meminta dengan tujuan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Yesus. Jadi tujuan kita meminta supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya kita jadi hidup enak. Bukan. Tapi supaya kita dipermuliakan. Biar berkat Tuhan saat ini tercurah dalam hidupmu. Dan engkau memuliakan Bapa di sorga. Dan orang-orang di sekitarmu memuliakan Bapa di sorga. Sama seperti ketika Yusuf dinaikkan oleh Tuhan. Diangkat tinggi oleh Tuhan. Firaun bisa melihat. Dan Firaun bisa mempermuliakan Bapa di sorga. Karena kehidupan Yusuf. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus. Biar semua yang engkau minta itu sesuai dengan firman. Biar yang engkau minta itu mempermuliakan Bapa di sorga. Dan engkau memiliki sidik jari dari Tuhan sendiri. Biar engkau sendiri mencerminkan Yesus. Sehingga dimanapun engkau berada, orang bisa melihat Tuhan ada di dalam engkau. Dan Tuhan bekerja di dalam engkau. Di dalam nama Yesus. Semua firman yang engkau deklarasikan. Aku berdoa sekarang. Tuhan, Bapa, engkau curahkan semua yang diperlukan oleh orang-orang benarmu, oleh anak-anakmu di dunia ini. Di dalam nama Yesus, setiap firman yang dideklarasikan, diwujud nyatakan. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Semua berkat yang sudah tersedia di sorga akan dicurahkan atas hidupmu. Sehingga Bapa dipermuliakan di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidupmu. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi tahun ini. Biar menjadi penggenapan janji. Biar terjadi sorak-sorai di kemah orang-orang benar. Terdengar pujian dan penyembahan di kemah orang-orang benar. Di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidupmu. Terimalah saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami menerima ini semua. Amin, amin, amin. Haleluya.